Ya, pemirsa, siapa menyangka perahu kayu masih menjadi andalan warga untuk mudik dari Cilincing, Jakarta Utara menuju ke Muara Gembong. Dan pemirsa, sudah ada Kea Dela Rosa yang akan melaporkan langsung suasana mudik perahu dari Cilincing, Jakarta Utara. Baik, selamat siang Kea, dari daerah mana saja nih arus balik yang bersandar di Cilincing? Silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Memang saat ini arus balik diproyeksi akan mencapai puncaknya oleh Korlantas Polri pada tanggal 28 dan 29 Maret. Sehingga warga memilih untuk naik perahu kayu melalui jalur laut untuk menghindari kemacetan. Dan kalau misalnya Ocha tanya terkait dari mana saja warga yang memilih naik perahu, kemungkinan besar ialah warga yang berasal dari Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana para calon pemudik akan pulang kembali ke Muara Gembong ataupun Kota Bekasi dan juga Muara Bendera atau Kota Karawang. Yang memang ketiga perahu di layar kaca Anda ini adalah armada yang akan mengangkut para calon penumpang baik dari Bekasi dan Karawang menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Yang memang beroperasi setiap hari khususnya di musim mudik Idul Fitri 2026 ini setidaknya ada 6 perahu dikerahkan di Muara Drainase Cakung Cilincing yang diantaranya 1 perahu menuju Muara Gembong atau Kota Bekasi, lalu 5 perahu lainnya menuju Muara Bendera atau Kota Karawang yang setiap perahunya mengangkut 40 orang ataupun 40 penumpang dan beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 12 siang. Nah, tentunya Ocha dan pemirsa bertanya-tanya mengapa nih warga akhirnya memilih perahu kayu untuk menjadi armada transportasi saat mudik. Karena memang diketahui harganya murah sekali, yakni hanya Rp25.000 untuk 1 kali jalan dan juga menghemat waktu yang kalau misalnya dibandingkan dengan naik kendaraan darat yaitu mobil pribadi ataupun bus kecil seperti itu mengalami waktu yang cukup panjang, yakni 3-4 jam dari Kota Bekasi menuju Jakarta Utara ataupun Jakarta Timur itu sendiri. Namun kalau naik perahu kayu hanya 1,5 jam. Dan tentunya terkait keselamatan untuk nahkoda sendiri tadi saya berbicara langsung dengan mereka bahwa mereka saat melihat musim hujan ataupun ombak besar tentunya tidak beroperasi. Dan tentunya pada saat kita naik perahu ini disuguhkan dengan pengalaman menarik yaitu melihat Laut Jakarta. Nah, sementara itu Ocha kembali ke studio. Baik, ada Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari Cilincing. Terima kasih Kea, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kesal karena harus mengantri hingga 2 hari ratusan supir truk hampir baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Keributan dipicu oleh aksi truk menyerobot antrian. Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean. Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang, namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan ratusan tabung gas LPG 3 kg terbakar di Jalan Nasional Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kobaran api yang besar membuat panik warga dan pengguna jalan yang melintas.
Warga panik saat sebuah truk yang bermuatan ratusan tabung gas LPG 3 kg terbakar hebat di Jalan Nasional Sukabumi, Palabuhan Ratu, Desa Citarik. Petugas damkar berupaya padamkan api yang kian membesar. Pengendara yang melintas pun menjauh takut terjadi ledakan. Proses pemadaman mengalami kesulitan karena api berasal dari tabung gas yang mudah terbakar. 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan petugas dengan menggunakan cairan khusus. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. Beruntung sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Dampak kebakaran sempat membuat arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi maupun arah sebaliknya alami macet panjang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terdesak kebutuhan merayakan Hari Lebaran, seorang asisten rumah tangga di Kota Metro Lampung nekat mencuri perhiasan mewah milik majikannya sendiri. Pelaku sempat kabur namun diringkus polisi. Tempat persembunyiannya. Di belakang lu. Seorang ART berinisial SF diringkus tim TKP 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung. Ia diamankan saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya bersama suami siri di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Pelapor atas nama Dewi Rahmayanti, dia kehilangan 5 juta. Terus yang lainnya berlian. SF diringkus lantaran diduga telah melakukan pencurian sejumlah perhiasan emas dan berlian milik majikannya sendiri. Pelaku mengaku nekat mencuri demi kebutuhan biaya dalam merayakan Hari Lebaran bersama keluarga. Barang perhiasan hasil curiannya pun dijual dengan harga 9 juta rupiah dan uang dibelikan untuk sembako, pakaian baru untuk sang suami. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagi di Hari Lebaran dengan gunungan ketupat berisi uang di Magelang, Jawa Tengah. Ketupat diperebutkan berisi uang hingga Rp100.000. Anak-anak hingga orang tua memperebutkan ketupat di Dusun Dawung, Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang. Yang berhasil mendapatkan ketupat sebagian diambil, sebagian lagi disebar pada warga. Ketupat berisi uang Rp2.000 hingga Rp100.000. Sebelum diperebutkan, gunungan ketupat diarak. Para warga saling mengisi ketupat dengan berbagai pecahan uang dan kemudian dipasang ke gunungan ketupat. Warga mendapatkan ketupat gembira karena bisa merayakan Lebaran dengan sukacita. Dapat 77, tahun kemarin dapat 65 kayaknya. 2.500 ketupat disiapkan warga sebagai wujud rasa syukur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak menyelimuti langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi termasuk Menara Azriel. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musim. Baik pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalin Hiu bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, terima kasih dan sampai jumpa.